Kalau kalian dengar kata dress watch, kebanyakan orang langsung berpikir satu hal, mahal. Identik dengan jam tipis, klasik, dipakai orang-orang formal, dan biasanya harganya juga tidak murah. Tapi sebenarnya itu tidak sepenuhnya benar, karena dress watch bukan soal harga, tapi soal bagaimana sebuah jam itu terlihat di pergelangan tangan. Halo sahabat TGJ Watches, kembali lagi bersama saya, Pinky Wijaya Kusuma. Di video kali ini kita akan bahas sesuatu yang penting banget buat kalian yang ingin mulai masuk ke dunia jam tangan dress watches, tapi masih bingung harus memulai dari mana terlebih dahulu. Kalau gitu, silakan simak video ini ya. Sebelum masuk ke rekomendasi, kita perlu pahami dulu apa sebenarnya dress watch itu. Jadi dress watch bukan ditentukan oleh brand atau harga, tetapi oleh karakter desainnya. Ciri utamanya biasanya tipis, dial bersih, tidak terlalu banyak komplikasi, dan memiliki proporsi yang seimbang di pergelangan tangan. Fokusnya bukan pada fitur, tetapi pada kesan elegan dan simplicity. Inilah yang sering disalahpahami. Banyak orang mengira semakin mahal jam, semakin dressy. Padahal belum tentu. Bahkan jam yang terlalu besar atau terlalu kompleks justru sering kehilangan esensi dress watch itu sendiri. Dress watch yang baik justru adalah jam yang tidak terlalu mencolok, tetapi terlihat pas saat dipakai, baik dengan kemeja, jas, atau bahkan outfit semi formal. Kita mulai dari level paling relatable, yaitu entry level. Disinilah banyak orang pertama kali masuk ke dunia dress watch, tanpa harus mengeluarkan budget besar, tapi tetap mendapatkan tampilan yang elegan dan proper. Dari sisi Jepang, ada Seiko melalui lini Presage. Jam ini sudah menggunakan movement automatic dan dikenal dengan kualitas dial yang sangat kuat di kelasnya. Mulai dari tekstur koktail, enamel, hingga finishing yang detail, semuanya memberikan kesan visual yang jauh lebih mahal dari harganya. Inilah yang membuat Presage sering dianggap sebagai hidden gem untuk dress watch entry level. Sementara dari Swiss, ada Tissot dengan model seperti Tissot Gentleman dan Tissot Heritage. Kedua lini ini menawarkan pendekatan yang berbeda, tetapi sama-sama kuat sebagai dress watch. Gentleman hadir dengan desain yang clean, modern, dan versatile, cocok untuk dipakai sehari-hari hingga formal. Sedangkan Heritage lebih menonjolkan nuansa klasik dengan sentuhan desain vintage yang elegan. Keduanya sudah menggunakan movement Powermatic 80 yang terkenal stabil dan efisien. Di level ini, kita mulai melihat bahwa dress watch tidak harus mahal. Dengan pilihan yang tepat, kalian sudah bisa mendapatkan jam yang terlihat rapi, elegan, dan memiliki karakter kuat di pergelangan tangan. Naik ke level berikutnya, kita masuk ke kategori mid-tier, di mana kualitas mulai terasa lebih refined. Salah satu brand yang sangat kuat di sini adalah Longines, khususnya melalui Master Collection. Yang mana di level ini, finishing case, dial, dan movement sudah meningkat signifikan. Selain itu, kalian juga mulai menemukan complication seperti moon phase atau kalender yang ditampilkan dengan cara yang tetap elegan. Alternatif lainnya datang dari Seiko Lux, terutama lini Presage dengan finishing yang lebih tinggi seperti Sharp Edge atau Enamel Series. Ini adalah contoh bagaimana Jepang juga bisa bermain di level premium tanpa harus mengikuti gaya Swiss sepenuhnya. Masuk ke level entry luxury, kita mulai berbicara tentang brand yang tidak hanya menawarkan kualitas, tetapi juga prestige. Cartier dengan model tank mast adalah contoh yang sangat kuat. Menariknya, banyak varian tank menggunakan movement quartz yang membuatnya lebih aksesibel dibanding mechanical luxury watch. Namun yang dijual di sini bukan movement, melainkan desain yang sudah menjadi ikon selama puluhan tahun. Di sisi lain, ada Rolex dengan Oyster Perpetual. Memang bukan pure dress watch, tetapi dengan desain yang clean dan proporsi yang tepat, jam ini tetap bisa masuk ke kategori dressy. Di level ini, kita mulai melihat pergeseran dari value ke identity. Jam tidak hanya dipakai untuk terlihat rapi, tetapi juga sebagai bagian dari image dan personal branding. Di puncaknya, kita masuk ke level high luxury, di mana dress watch tidak lagi sekedar alat penunjuk waktu, tetapi sudah menjadi representasi dari horologi itu sendiri. Pada level ini, setiap detail mulai dari desain, finishing, hingga movement dibuat dengan standar yang sangat tinggi. Salah satu contohnya adalah Jaeger LeCoultre dengan Reverso,
yang menawarkan desain ikonik dengan case yang bisa dibalik serta sejarah panjang yang melekat kuat dalam dunia watchmaking. Di sisi lain, Patek Philippe Calatrava sering dianggap sebagai definisi paling murni dari dress watch, dengan dial yang sangat bersih, proporsi yang sempurna, dan finishing yang luar biasa halus. Namun penting untuk dipahami, level ini bukanlah starting point, melainkan tujuan akhir atau benchmark tertinggi yang menjadi acuan dalam dunia jam tangan. Nah, dari semua level tadi, ada satu hal penting yang harus kalian pahami. Dress watch itu bukan soal harga, tapi soal proporsi dan kesederhanaan. Bahkan dalam banyak kasus, jam 5 juta bisa terlihat lebih dressy dibanding jam 50 juta jika desainnya lebih clean dan proporsinya lebih tepat. Inilah yang sering dilupakan. Orang terlalu fokus pada brand dan harga, tapi lupa bahwa esensi dress watch adalah bagaimana jam itu blend dengan gaya kalian, bukan mendominasi. Jadi, daripada langsung mengejar yang mahal, lebih baik memahami dulu apa yang membuat sebuah jam terlihat elegan. Jadi sekarang pertanyaannya, kalau kalian mau mulai, kalian ada di level mana? Mau langsung lompat ke luxury atau build pelan-pelan dari entry? Coba tulis di kolom komentar ya. Dan buat kalian yang suka konten video seputar jam tangan mewah dan menarik lainnya, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan konten lainnya. Dan kita bertemu lagi di video berikutnya. See you, bye-bye!